Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Hari ini saya akan meliput proses supervisi antara rekan saya Ibu Eva yang melakukan coaching menggunakan Alur Tirta dengan Ibu Sumiati terkait kendala yang dihadapinya selama mengimplementasikan proses diferensiasi pada pembelajaran di kelasnya. Berikut adalah percakapan prasupervisi saya dengan Bu Sumiati, kemudian dilanjutkan dengan percakapan coaching antara Ibu Sumiati dengan Bu Eva selaku coachingnya saat melakukan supervisi, serta pasca supervisi antara saya dengan Bu Sumiati saat melakukan umpan balik. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam, Bu Sumi. Silakan Bu, silakan duduk. Apa kabarnya Bu Sumi? Alhamdulillah baik Pak. Bapak ya gimana Bapak, sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Gimana, ada yang bisa saya bantu Bu? Begini Pak, saya tuh rencananya mau melakukan coaching dengan Ibu Eva. Saya minta kesediaan Bapak untuk melihat proses coaching yang saya lakukan nanti. Kapan itu Bu? Mungkin nanti pas habis istirahat kedua Pak. Oke, Mudah-mudahan Bapak ada waktu. Insya Allah siap. Tapi sebelumnya ada beberapa hal yang saya konfirmasi, boleh Bu ya? Iya boleh Pak. Jadi dalam kegiatan rencana coaching ini nanti kira-kira kompetensi apa nih yang mau Ibu kembangkan? Pastinya sih ya kompetensi yang harus dikuasai oleh coaching yang tiga itu Pak. Ya diantaranya kan kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga membuat pertanyaan yang berbobot itu Pak. Ya. Nah dari ketiga itu yang paling ingin kita fokuskan di bagian yang mana? Ini Pak, di bagian membuat pertanyaan yang berbobot Pak. Yang bagian yang berbobotnya ya? Iya. Apa sih? Terus bagaimana kira-kira nanti Ibu inginkan untuk saya amati? Jadi saya mohon Bapak bisa melihat bagaimana saya memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga bisa menggali potensi dari kuci ya, sehingga kuci bisa menyelesaikan permasalahannya secara sendiri seperti itu. Oke, terus penilaian Ibu sendiri terhadap apa yang kita kembangkan ini bagaimana? Selama ini saya masih belum begitu terampil Pak dalam melontarkan atau membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot yang saya ajukan pada kuci Pak. Ya, saya ingin meningkatkan itu. Oke, berarti kalau keinginan seperti itu, jadi apa nih harapan dari hasil observasi yang akan kita lakukan ini? Kira-kira harapannya? Harapannya saya nanti setelah observasi oleh Bapak minta masukannya, kira-kira bagian-bagian mana yang harus saya tingkatkan sehingga saya bisa membuat pertanyaan berbobot dan bisa menggali potensi yang ada pada kuci dalam menyelesaikan masalah kuci itu sendiri. Seperti itu Pak. Baik Ibu, pada dasarnya saya siap nanti untuk melakukan terlibat dalam kegiatan ini. Nanti silakan nanti kalau waktunya sudah nyampe nanti saya ditambahin lagi ya. Ya Pak, ya siap Pak. Terima kasih Pak atas waktunya. Sama-sama Ibu. Ya Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum ya Pak. Waalaikumsalam Bu Sumi. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat Bu Sumi, sehat juga ya. Alhamdulillah. Ini Bu Eva, tadi saya sudah minta izin pada Bapak ya, untuk melihat proses kucing kita ya. Mohon izin ya Pak ya. Kemudian ini Pak Bu, saya mohon izin juga untuk merekam proses kucing kita sebagai dokumentasi. Baik Bu. Ya, Bu Eva, saya izin berada di kegiatan ini tadi untuk tapi sok jadwal aja maksudnya jangan terlalu tegang lah. Ya, silakan dilanjutkan. Nah, gimana nih Bu Eva?
Iya Bu Sumi, saya tuh dari kemarin-kemarin pengen cerita terus keinget pengen ngomong sama Bu Sumi gitu ya. Ini kan baru nih Bu ya, kita mengimplementasikan kurikulum merdeka ya dengan metode pembelajaran berdiferensiasi. Jadi saya agak kesulitan menerapkannya di kelas Bu. Kayaknya tuh karena memang sesuatu yang baru ya Bu, berbeda banget dengan kurikulum sebelumnya. Jadi saya agak mungkin sayanya yang kurang memanage dengan baik kegiatan pembelajarannya. Jadi akhirnya tujuan pembelajaran yang sudah saya rencanakan tuh tidak tercapai karena waktunya tuh terasa tahu-tahu sudah habis, tahu-tahu sudah selesai gitu Bu. Oh, jadi tujuan kita datang ke sini tuh Ibu merasa kesulitan ya antara tujuan yang ada di modul ajar dengan implementasi di kelas itu belum tercapai gitu ya Bu ya, Karena waktunya ya Bu ya, karena waktunya ya. Jadi dalam hal memanage waktu itu kali ya Bu ya. Iya. Selama ini apa yang telah Ibu lakukan untuk supaya tujuan yang ada di modul ajar tercapai gitu di lapangan? Saya sudah mencoba di kelas 7B tadi tuh ya Bu, barusan sudah saya buat rencananya, pembelajarannya juga sudah saya buat, tapi ternyata nggak semudah membalikan telapak tangan ya Bu di dalam kelas tuh, karena dengan gaya belajar yang berbeda-beda ya. Kalau dulu kan gaya belajar tuh kita nggak membedakan ya, sekarang kita harus melihat gaya belajar anak dengan macam-macam, ada 3 gaya belajar itu, dan kita harus memfasilitasi itu semuanya termasuk di proses pembelajarannya juga. Jadi saya kayak kewalahan tuh Bu, karena mereka juga tumpang tindih lah, banyak bertanya dan sebagainya. Akhirnya tahu-tahu waktu sudah selesai, tujuan pembelajaran belum tercapai. Jadi kenapa itu bisa tidak tercapai ya Bu ya? Kenapa ya Bu? Saya juga bingung. Itu justru yang mau saya tanyain sama Ibu Bu. Kenapa ya? Apa ada yang salah kah dengan modul ajar saya, atau skenario pembelajarannya masih harus saya perbaiki atau gimana ya Bu? Tadi itu apa yang sudah Ibu lakukan? Saya sudah sesuai prosedur sih Bu, saya ikutin ya. Saya sudah buat modul ajar, saya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menerapkan itu di kelas, tapi mungkin karena baru kali ya Bu ya, jadi memang saya juga masih harus belajar, anak-anak juga begitu. Saya harus, kan sekarang bertambah nih, saya harus mempelajari karakteristik siswanya juga, gaya belajar mereka seperti apa, kemudian kita mencoba memfasilitasi merekanya semua. Mungkin itu yang saya belum mampu. Iya, tapi Ibu udah mencoba melakukannya di kelas ya, seperti itu. Kalau misalkan analis dari 1 sampai 10 nih, kira-kira pencapaian Ibu udah ada di mana nih? Range 1 sampai 10 ya Bu. Ya. Kayaknya memang ada beberapa hal yang belum saya lakukan sih Bu. Mungkin kayaknya kalau range 1 sampai 10 saya baru 4 atau 5 Bu. Tentunya Bu Eva pengen menaikkannya ya. Betul Bu. Ya, mau mencapai ke berapa tuh? 8 itu udah bagus ya Bu ya, 7 aja udah bagus nih kayaknya, karena memang satu hal yang baru dan baru banget lah ya, artinya udah gitu metodenya juga nggak mudah, jadi memang 7 atau 8 itu udah bagus banget untuk saya. Jadi Ibu pengen menaikkan dari range 4 atau 5 ke 7 atau 8 ya. Nah, kira-kira apa kekuatan yang Ibu punya untuk mencapai tujuan tersebut? Kekuatan yang saya punya mungkin saya akan mencoba lagi di kelas lain ya Bu ya, di peluang berikutnya, karena kayaknya saya merasa ketika itu semakin dilatih, ketika itu kegiatan itu diulang-ulang, pembelajaran berdiferensiasi yang sepertinya tanda kutip sulit gitu ya Bu secara teori, kayaknya kalau kita persiapannya bagus, kemudian kalau tadi udah di 7B sudah, akan saya coba di kelas 7C Bu, saya mencoba semaksimal mungkin yang saya bisa untuk memperbaiki
memperbaiki kesalahan-kesalahan waktu saya melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas 7 B. Ya, jadi ibu akan memperbaikinya di kelas yang tadi di kelas B, akan dilakukan lagi di kelas C dengan memperbaiki yang telah ibu lakukan di kelas 7B tadi ya. Pastinya ya Bu ya, dalam melaksanakan rencana ibu itu pasti ada hambatannya. Nah, kira-kira hambatan apa nih yang akan ibu temui dan bagaimana solusinya itu? Kayaknya hambatan itu paling besar ya Bu ya. Saya sih perasaan diri saya sendiri, saya mau nggak memperbaiki. Kalau sayanya sudah ada kemauan untuk memperbaiki itu, kayaknya pasti insya Allah ada jalan sih Bu ya. Mungkin saya akan coba memperbaikinya dari mulai persiapan mengajarnya, karena memang proses pembelajarannya itu sebenarnya bagus ya Bu, merangsang anak itu menstimulus anak untuk mereka lebih kreatif. Cuman memang persiapan dari kitanya nih Bu, Pak, sebagai guru yang memang harus panjang gitu ya persiapannya. Ya memang karena untuk menghasilkan sesuatu yang maksimal itu persiapannya ya yang harus matang benar-benar. Mungkin saya akan coba perbaiki di persiapan sebelum melakukan proses pembelajaran di kelas. Jadi solusinya itu dari diri ibu sendiri ya, memperbaiki persiapannya ya semaksimal mungkin ya, agar tujuan yang diinginkan tercapai gitu ya Bu ya. Nah, kira-kira kapan ya Bu akan melaksanakan rencana ibu itu? Cepatnya lah Bu ya, ini saya sudah merasa lebih enakan nih ngobrol dengan Bu Sumi. Mudah-mudahan saya sudah coba di kelas 7B, saya sudah coba juga perbaikan di kelas 7C. Nah, setelah ngobrol sama Bu Sumi, saya akan coba terapkan di kelas 7D. Mudah-mudahan tadi yang sudah saya persiapkan di bagian persiapan dan sebagainya lebih baik di kelas 7D, sehingga waktunya bisa termanage lebih baik dan tujuan pembelajaran tercapai. Itu mungkin yang akan ibu lakukan ya. Dari tadi prioritasnya berarti tadi memanage waktu ya Bu ya. Kira-kira bagaimana nih dengan jangka waktunya? Jangka waktunya mungkin ya tadi ya Bu, saya akan coba hari ini di kelas 7D, besok ada pelajaran lagi di kelas 7E-nya, saya akan coba terus aja Bu. Jadi mungkin jangka waktunya seminggu inilah, mudah-mudahan saya sudah bisa menerapkan di semua kelas 7A sampai 7E ini pembelajaran berdiferensiasinya lebih baik, terus lebih baik. Ibu mencoba di kelas beberapa kelas ya. Nah, kira-kira apa nih ukuran keberhasilan dari rencana aksi yang ibu lakukan? Ukuran keberhasilannya ketika saya bisa memanage kegiatan pembelajaran berdiferensiasi tepat waktu ya Bu ya, dan tujuan pembelajaran tercapai. Ya. Jadi tujuan yang ada yang sudah direncanakan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan seperti itu ya Bu ya. Apa komitmen ibu terhadap rencana ibu? Komitmen saya memang ingin anak-anak nih di kelas tuh menikmati banget belajar ya, sehingga mereka memang nggak ada beban dalam belajar, sehingga yang saya lihat tuh memang pembelajaran diferensiasi ini amat berpihak pada murid ya Bu ya. Cuman memang kitanya agak sedikit repot mempersiapkannya, sehingga komitmen saya bagaimana supaya murid ini merasa happy, well-being, senang dalam belajar. Itu sih yang menjadi motivasi terbesar saya, adalah bagaimana supaya siswa tidak terbebani dalam belajar. Itu komitmen ibu ya. Ya, kira-kira siapa Bu yang bisa menjaga komitmen ibu ini nih? Menjaga komitmen saya bisa banyak ya Bu ya, kayak saya lagi ngobrol sama Bu Sumi ini, mudah-mudahan Bu Sumi juga bisa selalu mengingatkan saya, memotivasi saya. Selain itu juga pihak kurikulum itu juga selalu mendorong ya Bu ya, untuk kita terus belajar, nggak pernah bosan, bahkan nggak pernah puas. Bapak Kepala Sekolah juga dukungannya amat sangat berarti untuk saya, belum lagi teman-teman yang lain. Apalagi kalau udah lihat mata-mata anak-anak murid itu ya, mereka bahagia itu saja, itu sudah kita belajar banyak lah dari anak-anak, kemajuan anak-anak dan sekolah kita. Bagaimana Bu ini dengan tindak lanjut setelah coaching ini? Setelah coaching ini saya pinginnya sih pembelajaran jadi tadi ya Bu ya, menyenangkan
menyenangkan untuk anak, juga tidak membebani gurunya. Dan ini saya berharap dengan setelah ngobrol dengan Bu Sumi, diamati oleh Bapak Kepsek juga, mudah-mudahan ini bisa menular juga nih ke teman-teman yang lain, sehingga sebenarnya pembelajaran diferensiasi ini enak loh, nyaman loh, buat kita sebagai guru tuh nggak capek sebetulnya, cuman memang agak berat di persiapan waktu dan manajemen waktunya juga nggak mudah. Iya, iya. Ibu keren rencana ibu bagus. Jadi ibu punya rencana yang bagus. Nanti mudah-mudahan guru-guru yang lain bisa mencontohnya, ya, sehingga apa yang diinginkan oleh apa yang diinginkan oleh kita tercapai, ya. Terima kasih Bu Eva udah menyempatkan. Saya yang berterima kasih sama Bu Sumi sudah mau mendengarkan curhatan saya. Nanti kalau ke depan saya ketemu lagi halangan, hambatan, mudah-mudahan Bu Sumi bersedia mendengarkan sehingga saya merasa lebih pelong lagi nih. Ya, saya juga banyak belajar dari Bu Eva, ya. Kita sama-sama belajar, ya, untuk memenuhi kebutuhan murid kita semua, ya. Baik Bu Sumi, kayaknya cukup ya kalau untuk hari ini. Mudah-mudahan kedepannya saya lebih baik ya Bu. Mohon doanya, mohon supportnya. Takut mengganggu waktu Bu Sumi, saya pamit ya Bu. Iya Bu, nanti kalau misalkan Ibu sudah praktek beberapa kelas, boleh ini hubungi saya lagi biar saya tahu perkembangannya. Baik Bu Sumi, terima kasih Bu Sumi, Bapak kepala sekolah juga, mohon izin, sehat selalu semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik Bu Sumi, tadi alhamdulillah ya sudah selesai melakukan kegiatan coaching dengan Bu Eva. Mungkin ada beberapa hal yang perlu saya konfirmasi dari Bu Sumi tadi terkait dengan pelaksanaan coaching tadi. Terus gimana tadi yang sudah dilaksanakan, Bu Sumi merasa gimana performa yang menurut Bu Sumi performa Ibu terhadap Bu Eva bagaimana bisa ke saya? Tadi saya sudah mencoba ya memberikan beberapa pertanyaan yang berbobot, yang maksudnya agar bisa menggali potensi kunci, ya, untuk menyelesaikan masalahnya secara mandiri. Jadi kita memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga kunci bisa menyelesaikan masalahnya secara mandiri. Itu yang membuat Ibu menilai demikian ya, artinya berarti tadi dari performa Ibu tadi dari target 3 kompetensi yang kita akan capai, bagaimana menurut Ibu? Sepertinya saya sudah mencoba ya Pak untuk meningkatkan kemampuan saya dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot pada kunci. Cuma kayaknya ya harus lebih tingkatkan lagi kali ya Pak ya. Oke. Boleh saya memberikan menyampaikan hasil pengamatan saya tadi? Boleh Pak. Boleh. Justru itu yang ingin saya dapatkan dari Bapak, bagaimana hasil observasi Bapak terhadap proses coaching tadi Pak. Ya. Tadi selama saya mengamati proses coaching yang Ibu laksanakan, Ibu sudah melakukan, sebenarnya sudah banyak progres yang Ibu lakukan terkait pengembangan 3 kompetensi tadi Bu ya. Beberapa dua kompetensi kan sudah sesuai sih, bahkan sudah melampaui standar yang dirujuk ya menurut saya, berdasarkan yang Ibu sudah lakukan tadi. Di kompetensi penyusunan pertanyaan berbobot sebenarnya Bu Sumi sudah banyak melakukan progres yang cukup baik. Namun tadi beberapa saat kali saya melihat tadi ada di beberapa pertanyaan saja, mungkin ada yang inilah yang perlu ditingkatkan lagi. Bagaimana pendapat Bu Sumi? Sepertinya iya ya Pak ya. Tadi saya ada hal yang seharusnya tidak saya lakukan kali ya Pak ya dalam membuat pertanyaan
yang berbobot buat kucing gitu ya Pak ya. Ya, di yang bagian mana itu Bu? Kalau saya boleh tahu. Tadi itu saya sempat melihat Ibu Eva kayak kebingungan dengan pertanyaan saya. Saya sebutkan kenapa ada masalah dengan memanage waktu, justru itu masalah Bu Eva gitu tuh. Ya, saya sepakat seperti itu. Artinya saya juga memperhatikan itu tadi Bu Eva seperti ekspresinya seperti bingung, seperti dituduh begitu kan, seperti padahal dia sudah melakukan semuanya, tapi kok saya kenapa saya melakukan seperti terdakwa lah, seperti itu. Jadi saya melihatnya mungkin dengan menghindari pertanyaan-pertanyaan yang bersifat menjustifikasi Bu ya, untuk perbaikan ke depan itu lebih melatih diri lagi untuk menghindari pernyataan dan pertanyaan yang sifatnya justifikasi tadi. Iya ya Pak ya. Ya mungkin saya nanti harus lebih lebih banyak berlatih ya. Mungkin nanti saya coba ke guru-guru yang lain ya. Kebetulan minggu depan juga saya ada jadwal untuk di kelas 7B ya, dengan guru matematika. Oh, ya. berarti ada lagi nih rencana untuk melakukan coaching lagi Iya, dengan rencananya ada. teman-teman yang lainnya. Iya. Minggu depan ya? Minggu depan Pak. Oh, terus kemudian dalam kegiatan ini kira-kira yang bisa Ibu libatkan dalam membantu kegiatan ini ada? Ada Pak. Siapa kalau boleh tahu? Kebetulan di teman itu ada yang sudah GP ya, guru Penggerak itu ya. Mungkin nanti saya bisa minta bantuannya sama Bu Yosi, seperti itu bisa. Ya, artinya sesama bolehlah kita dari manapun sumber, termasuk saya pun dengan kegiatan ini saya belajar juga dari Bu Sumiati sebenarnya kan, dengan bagaimana kita memanage, dan saya juga dari pengamatan itu belajar juga dari Bu Eva. Sebenarnya dari manapun kita belajar kan tidak masalah ya, yang penting niat kitanya untuk bergerak berubah itu yang penting ya Bu ya. Oke, baiklah Bu Sumi, tadi saya hasil pengamatan Bu Sumi sudah saya masukkan ya ke dalam catatan supervisi akademik saya. Jadi sebagai penutup dari kegiatan ini, saya sudah mencatat tadi Bu Sumi sudah melakukan upaya untuk memperbaiki diri, dan dari sisi pengembang kompetensi yang pertanyaan tersebut ya. Kemudian di sisi yang lain juga sudah melakukan 2 kompetensi yang lainnya, saya nilai juga sudah baik, namun di beberapa tadi penggunaan kata-kata tanya tertentu yang sifatnya menjustifikasi itu sebaiknya memang lebih dikembangkan kembali. Iya Pak. Oke. Insya Allah sih saya di proses coaching nanti yang akan saya lakukan, catatan-catatan yang tadi Bapak berikan insya Allah akan saya perbaiki ya, untuk meningkatkan kemampuan saya dalam membuat pertanyaan yang berbobot. Ya. Oke, saya pikir masih ada yang di sini disampaikan. Terima kasih Pak, semuanya ini sudah, tapi saya mohon bimbingannya untuk proses coaching yang akan datang. Siap ya. Pun nanti Bu Sumi tinggal konfirmasi ke saya, insya Allah waktunya ada, nanti kita bisa melakukan kegiatan serupa di kemudian hari. Ya, terima kasih atas waktunya Pak. Ya. Saya pamit ya Pak. Ya. Assalamualaikum. Salam. Demikian tayangan proses supervisi coaching menggunakan alur cerita pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.